Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, saya rasa kelas kalian sudah lumayan cukup Ya, bersih. sudah nyapu, Pak. Oke, bagus. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, salah satu temannya pimpin doa. Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, Nisa Kartika Putri. Udah masuk, Pak. Dia pergi pegawai. Terus Junaidi. Hadir. Rida. Hadir Pak. Juliana. Hadir. Oke, jadi sekarang kita lanjut saja ke materi kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan belajar pada kesempatan ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi apa itu aplikasi pengolah kata. Dan yang kedua, bagaimana mempraktikkan menggunakan aplikasi pengolah kata tersebut. Oke, jadi di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu aplikasi pengolah kata? Oke, belum. Jadi aplikasi pengolah kata itu atau Microsoft Word itu adalah sebuah software yang terdapat dalam paket aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah kata. Meski banyak aplikasi pengolah kata lain, aplikasi Microsoft Word ini hingga saat ini merupakan aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di seluruh dunia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuka Microsoft Word. Jadi pada Windows di taskbar layar komputer posisinya berada di pojok kiri. Nah, apabila sudah ketemu teman-teman, tinggal klik 2 kali pada program Microsoft Word tersebut. Maka Microsoft Word tersebut langsung terbuka. Terus di sini saya akan mencoba bagaimana cara menyisipkan gambar. Oke, jadi Microsoft Word ini gunanya di sini adalah menyisipkan gambar. Jadi caranya yaitu yang pertama, buka Microsoft Word, kemudian tap menu insert atau klik insert, kemudian klik tombol picture. Setelah itu cari gambarnya di folder Anda. Setelah mendapatkan gambar, klik gambar itu kemudian klik OK. Maka foto siap untuk disisipkan. Oke, selanjutnya kegunaan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini bisa digunakan untuk membuat shapes. Langkah-langkahnya dalam membuat shapes yaitu yang pertama pada tab sisipkan dalam grup teks dan klik Word, lalu klik gaya Word yang Anda inginkan. Lalu yang kedua, masukkan teks Anda. Anda dapat menambahkan isian atau efek ke bentuk atau kontak teks serta teks dalam Word Art. Oke, jadi itu cara praktik membuat shapes. Terus selanjutnya di sini Microsoft Word ini digunakan untuk menyimpan dokumen atau membuat dokumen. Jadi langkah yang pertama dilakukan yaitu klik tab file, terus klik simpan sebagai save as. Pilih lokasi file seperti OneDrive atau FC ini atau FC. Ini untuk menyimpan file Anda. Yang keempat, dalam kotak nama file masukkan nama baru untuk file tersebut. Nah, apabila kalian ingin mengubahnya, maka kalian tekan kontak nama file untuk masukkan nama baru yang Anda inginkan. Terus yang kelima, klik simpan atau save, maka dokumen tersebut akan langsung tersimpan. Oke, jadi sebelum Bapak tutup, apakah ada yang belum dipahami? Paham. Oke, kalau sudah paham, sebelum kita tutup,
tadi kita bukanya dengan berdoa, maka kita mengakhirinya juga dengan sama-sama berdoa. Sekian. Oke, selanjutnya siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Ih, semangat sekali ya. Ya dong. Semangat ya. Turun. Hadir, Bu. Andri. Hadir. Dia udah menangis. Rida. Hadir. Rida. Hadir. Oke, semua hadir ya. Ya, Bu. Di sini kita belajar tentang Microsoft Word. Ada yang tahu Microsoft Word itu apa? Tidak. Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata yang fungsinya yang pertama untuk membuat dokumen, yang kedua untuk membuat surat, boleh surat resmi maupun tidak resmi. Banyak sekali manfaat dari Microsoft Word. Yang pertama untuk meminimalisir waktu, yang kedua untuk meminimalisir agar kita tidak salah dalam kata-kata. Yang ketiga adalah untuk menghemat kertas atau untuk ramah lingkungan. Itu saja manfaat dari Microsoft Word. Jadi di sini kalian sudah tahu semua ya Microsoft Word itu apa? Ya, Bu. Ya, itu saja yang dapat Bu Guru jelaskan. Besok minggu depan kalian main satu-satu ya. Ulangi rangkum kata-kata Bu Guru yang tadi. Baik, Bu. Ya, sudah sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, Bu Guru akan share dulu ya. Ya. Rida, Hadir. Enda, Hadir. Begina, Hadir. Urun. Hadir, Bu. Ya, ada semuanya masuk ya. Ya, Cikgu. Bu Guru akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Cara mengetiknya. Beberapa bagian penting saat ketika belajar cara mengetik yaitu tekan title bar. Pertama-tama kita akan tekan title bar. Kedua, total bar yaitu total bar yaitu bagian yang berisi tool atau alat untuk bekerja di Microsoft Excel. 3. Menu bar. Menu bar adalah bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan beragam tool. 4. Menu default. Pada Microsoft Excel adalah file, home, insert, page layout, dan formula data, review, dan view. 4. New box atau nama Excel aktif, yaitu tempat untuk mengetahui sel yang sedang aktif. Contohnya seperti pada gambar yang akan ditayang, seperti pada gambar di atas, nama sel yang aktif adalah sel A. Sel A1 yaitu berarti sel berada pada kolom A baris 1. 6. Formula bar yaitu bagian untuk menampilkan rumus yang digunakan. 7. Nama baris. Nama baris terdiri dari susunan angka. 8. Kolom terdiri dari susunan huruf. Nama kolom terdiri dari susunan huruf. 9. Set aktif yaitu menunjukkan set yang sedang aktif. Itu semua cara-cara kita mengetik di Microsoft Excel.
Cara membuat tabel. Cara membuat tabel di kolom yaitu 1. Menggunakan menu insert tabel. 2. Menggunakan shortcut di keyboard. 3. Menggunakan opsi format as tabel. 4. Masukkan ke tab insert. 5. Akan ada kotak. Dan 6. Selesai. Cara membuat tabel. Oh, tadi itu cara membuat kolom ya. Ya, Bu. Sekarang cara membuat tabel. Cara membuat tabel di Excel menggunakan insert tabel yaitu 1. Menyiapkan sel atau rentang data. 2. Pilih menu pada tab insert. 3. Kemudian saat option box muncul ada bisa klik pilih create tabel. 4. Mengatur tabel di menu My Table dan 5. Klik OK. Sekian dari Bu Guru, itulah cara-cara mengetik tabel dan membuat kolom tabel. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Office Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak, pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat Microsoft Word. Fungsinya yaitu membuat dokumen dengan cepat, membuat surat resmi atau tidak resmi, membuat tulisan bervariasi dan menarik. Manfaatnya, Microsoft Word dapat memudahkan pekerjaan, menghemat waktu, dan menghemat kertas. Selanjutnya ada cara-cara membuat tabel pada Microsoft Word. Membuat tabel di Word dengan menu insert. Klik menu insert, lalu pilih tabel. Yang kedua, pilih jumlah baris dan kolom sesuai kebutuhan kamu. Selanjutnya ada penulisan footnote. Pada bagian bawah halaman harus disetting ruang yang memadai untuk penulisan. Yang kedua, catatan kaki layout cover. Yang ketiga, secara sistem bisa menggunakan garis di bagian bawah, baris berakhir dari teks tiap halaman atau tanpa garis. Yang ketiga, nomor penunjukan di bawah garis akan secara otomatis muncul ketika diklik, tinggal diatur jarak yang cukup dan biasanya menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Yang kelima, catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. Yang keenam, jika lebih dari satu baris dituliskan dari tepi margin tanpa diikuti penjorokan baris pertama. Yang ketujuh, jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi, antar catatan kaki 2 spasi kalau ada dalam halaman yang sama. Selanjutnya, cara menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Pintai gambar Anda atau ambil fotonya dengan kamera digital atau smartphone. Simpan gambar sebagai format gambar standar seperti JPG, PNG, atau GIF. Letakkan di folder yang biasa atau Anda akses di komputer Anda. Dalam Word, letakkan kursor di tempat Anda ingin menyisipkan gambar yang dipintai dan pada tab disisipkan kita klik gambar. Pilih gambar yang dipintai dari kotak dialog dan klik disisipkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita akan belajar mengenai teknik informasi dan komunikasi. Langsung saja, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data atau meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur, gunakan menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.
Selanjutnya B. Teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam pendidikan. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran TIK di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Peserta dapat mengeksplorasi informasi yang ada di seluruh dunia dengan lebih efisien dan efektif hanya dengan mengakses internet. Yang terakhir, dampak pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, dapat mengakses berbagai informasi dan memperoleh sumber ilmu pengetahuan yang mudah. Yang kedua, akses para ahli lebih mudah karena tidak dibatasi jarak dan waktu. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat disampaikan interaktif dan menarik. Yang terakhir, melalui pembelajaran jarak jauh dapat menghemat biaya dan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kita untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama mengetahui apa itu teknologi informasi komunikasi dan macam-macamnya. Yang kedua mengetahui cara pemakaian dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir mengetahui manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, guru menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi berkaitan dengan berbagai hal yang dilakukan dan digunakan untuk mendapatkan informasi. Teknologi komunikasi berkaitan dengan berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dengan bantuan alat teknologi. Selanjutnya, guru menunjukkan atau mengenalkan gambar-gambar macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada laptop, print, tab, dan ada juga komputer. Selanjutnya, guru menjelaskan fungsi dari masing-masing teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama tadi ada komputer, menghasilkan teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasiannya, sistem dan fungsinya komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware. Selanjutnya di sana ada radio, alat penerima informasi yang berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada televisi, alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar sekaligus suara secara langsung. Yang keempat ada telepon, alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa batas jarak dan waktu. Yang terakhir ada handphone, telepon genggam selain dapat mengirim SMS dan suara secara langsung, handphone juga dapat mengakses saluran internet, televisi, bahkan radio. Saatnya guru memperlihatkan bagaimana cara menggunakan kelebihan dan kekurangan dan masing-masing alat teknologi informasi dan komunikasi. Di sana kalian bisa lihat dari searching Google. Yang kelima, siswa mencatat nama-nama teknologi informasi dan komunikasi beserta fungsi dan cara penggunaannya. Yang keenam, membuat sesi tanya jawab untuk siswa yang belum mengerti. Baik, di sini saya masuk ke bagian penutup. Guru memberikan latihan untuk pemahaman siswa. Siswa mengerjakan latihan dan mengumpulkannya. Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan salam. Di sini penilaiannya saya ambil terhadap materi ini dilakukan secara sesuai kebutuhan guru seperti pengamatan sikap dan tes pengetahuan dan pemahaman siswa. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Insani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran satu kali pertemuan yang saya buat.
pembelajaran. Mengenal alat-alat informasi dan komunikasi. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Sederhana. Menunjukkan bagian-bagian dari alat komunikasi. Materi pokok yang akan saya bahas di sini yaitu telepon, handphone, komputer, dan laptop. Yang pertama, pengertian handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirim pesan berupa suara. Fungsi handphone di sini yaitu digunakan untuk menyampaikan informasi berupa foto, video call, dan mengakses internet. Pengertian laptop yaitu secara umum. Pengertian telepon yaitu secara umum telepon adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara yang umumnya dalam bentuk percakapan. Telepon memanfaatkan transisi sinyal listrik dalam jaringan yang memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi dengan pengguna. Fungsi telepon di sini yaitu untuk melakukan dan menerima panggilan telepon. Telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat seperti short message dan SMS. Pengertian laptop di sini yaitu laptop diartikan sebagai sebuah perangkat komputer yang berukuran kecil dan ringan dibandingkan dengan komputer. Laptop mempunyai fungsi yang sama dengan komputer. Selain itu, untuk memudahkan pekerjaan yang ringan hingga berat, tentu saja lebih mumpuni komputer dibandingkan dengan laptop. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sebelumnya sudah dirumuskan sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Fungsi komputer di sini untuk melakukan pemrosesan sebagai berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, jadi di sini Ibu akan menyampaikan tentang PPT, rencana pembelajaran kita untuk kedepannya. Jadi langsung saja untuk tujuannya, yaitu yang pertama, siswa mampu dan memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Dan yang kedua, siswa mengerti cara menyisipkan gambar siswa. Yang ketiga, siswa tahu cara menggunakan Shapes. Yang keempat, siswa tahu cara menggunakan teknik dokumen. Langsung saja anak-anakku, yang pertama cara aplikasi pengolah data Microsoft Word ya. Yang perhatikan yang pertama yaitu praktek membuka Microsoft Word. Yang kedua, praktek menyisipkan gambar. Yang ketiga, praktek membuat Shapes. Yang keempat, praktek protek dokumen. Sampai sini paham anak-anak? Kita lanjut ya, Ya. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu praktek membuka Microsoft Word. Nanti pas ada laptop anak-anak, yang pertama klik pada menu Start. Yang kedua, pilihlah alur program. Yang ketiga, pilihlah pada bagian Microsoft Office. Yang keempat, pilihlah Microsoft Office Word 2010. Tunggu load aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word perlahan terbuka. Itu yang pertama ya, pembahasan yang pertama. Kira-kira mengerti? Mengerti ya. Bisa kita lanjut? Lanjut. Yang kedua yaitu praktek bagaimana cara menyisipkan gambar. Yang pertama, atau lakukan salah satu dari langkah berikut ini. Yang pertama, pilih sisipkan gambar. Perangkat ini untuk gambar di PC Anda. Pilih sisipkan gambar. Stop gambar untuk gambar atau latar belakang. Selanjutnya yang ketiga, pilih sisipkan gambar atau gambar online untuk gambar di web. Yang ke B, pilih gambar yang diinginkan. Sampai sini paham? Ibu kecepatan apa gimana? Pas-pas. Kita lanjut ya, kalau udah paham. Dan yang ketiga, praktek membuat Shapes.
Dan yang kedua, pilih bentuk yang diinginkan. Dan untuk yang terakhir, klik dan drag lokasi yang diinginkan untuk menambahkan save ke dokumen Anda. Lanjut ya. Yang keempat, praktek proteksi dokumen. Yang pertama yaitu masuk ke file. Yang kedua langsung ke info. Selanjutnya lindungi dokumen. Selanjutnya enkripsi dengan kata sandi. Yang kedua, ketik kata sandi lalu ketik lagi untuk mengkonfirmasinya. Jadi yang terakhir, simpan file untuk memastikan kata sandi diterapkan. Sekian dari Ibu. Terima kasih ya. Mungkin semoga anak-anak bisa mengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Baik. Sebelum ke materi, siapa yang tahu apa itu TIK? Tidak tahu Pak. Cuma itu saya tahu. TIK adalah Pinter. segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Itulah pengertian dari TIK. Lanjut ke materi kita, alat-alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada telepon, yang kedua itu handphone, yang ketiga itu laptop, dan yang keempat itu komputer. Ada yang tahu apa itu telepon? Tidak tahu. Tahu Pak, HP Pak. Telepon adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara yang umumnya dalam bentuk percakapan. Yang kedua handphone. Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik yang bersifat dua arah yang mudah untuk kita bawa kemana-mana dan mempunyai kemampuan untuk bisa mengirim pesan teks berupa suara, gambar dan informasi. Yang ketiga komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara ataupun video. Lanjut yang keempat, laptop. Laptop adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan, sama seperti komputer. Baik, hanya itu materi dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan tutup. Silakan satu pimpin doa dari kalian. Saya Pak. Ya, baik Rida, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, sudah. Amin. Sudah selesai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya? Baik. Kalau saya bilang apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Gitu cara jawabnya. Iya, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak, saya. Ya, pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke. Selanjutnya saya absen ya. 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 Rifki, Hadir, Kak. Wih, 10 tahun. yang Ramadhani, Hadir. Isin. Juliana. Sakit. Oke, selanjutnya kita beranjak ke materi pada pagi hari ini, oke? Kayaknya kurang semangat ini. Coba tepuk semangat. Siapa yang bisa tepuk semangat ke depan? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Oke, saya Diajarinnya. bagaimana caranya tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Gitu caranya ya. Oke, kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini yaitu tik. Siapa yang bisa jelasin tik? Tidak, ada sama saya. Nah, coba bisa jelasin apa pada tik? TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami
memahami apa itu pengertian Microsoft Word. Yang kedua, bagaimana siswa mampu memahami cara membuka Microsoft Word. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian Microsoft Word di sini? Belum tahu, Pak. Oke, saya akan jelaskan apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah software yang terdapat dalam paket aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah kata atau pembuatan surat. Meski banyak aplikasi pengolah kata lain, aplikasi Microsoft Word hingga kini merupakan aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di seluruh dunia. Oke, itulah pengertian dari Microsoft Word. Ya, Pak. Yang kedua, cara membuka Microsoft Word. Siapa yang bisa membuka Microsoft Word? Nah, belum tahu, Pak. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah klik simbol Windows di Nggak lihat kasih tulisannya. posisinya berada di pojok kiri, berada di sini ya. Selanjutnya muncul ketika menu sudah muncul, teman-teman tinggal scroll atau ke bawah. Scroll. Pada menu Windows 10 jika menjumpai kata Word atau Microsoft Word. Jika sudah ketemu Microsoft Word, teman-teman tinggal klik pada program tersebut. Oke, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Siapa sudah mengerti? Paham. Oke, kalau sudah paham, saya cukupkan hanya saya berteman sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.